lagi bersama saya. Nah teman-teman, selamat berlibur lah buat teman-teman yang merayakannya. Namun yang buat tidak merayakannya tetap happy juga. Nah teman-teman, rencana pada hari sekarang saya bersama kameramen Siap. iya, ada rencana nih buat main Peringap Payung, tapi nanti setelah Jumatan. Nah sebelumnya saya bersama teman saya kameramen ada acara mancing dulu buat acara ngaliwat di sana. Nih udah disiapin buat nangkep ikannya, umpan. Oke teman-teman, mungkin opening dari saya cukup sekian, ikuti terus. Yuk. Ayo masuk. Masuk. Balikin teman-teman. Emang jalan itu tuh bisa? Jalan mana? Bangsor. Oh, Padahal teman-teman, ini jalan sangat diperluin banget nih buat para petani ataupun orang-orang yang istilahnya mau mandi juga, karena di sini masih kekurangan MCK teman-teman di tiap rumahnya. Makanya ini jadi salah satu alternatif buat warga mandi di sini. Akhirnya nyampe juga teman-teman nih, karena itu soledat. kan memang ada yang mandi. Jangan noong ya, tong noong. Siap. Nggak ada yang mandi. Ada kura-kura mandi. Udah pakai dan Asep. Sabar mah. Teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya, karena emang waktunya mepet ke Jumatan juga. Mungkin nanti dilanjut lagi pas di Dewi Ripa. Ikutin terus teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya lagi di Lingga Payung ya. Tepatnya saya sekarang lagi neduh juga karena hujan. Padahal teman-teman, tadi pagi itu cerah banget lah. Gak nyangka bakalan hujan kayak gini. Tapi ya gimana juga, gak bisa diprediksi kalau musim sekarang mah, ya zaman sekarang mah. Lah, tapi teman-teman jangan sampai juga lah menyurutkan semangat kita buat main Peringap Payung. Khususnya kan tadi juga pagi-pagi saya sempat mancing juga, acara sekarang mau ngelewat. Nah mudah-mudahan teman-teman buat nyari kayu bakarnya agak susah, karena kalau misalkan hujan gini ya gambling juga sih,
antara kering atau enggak kayu bakarnya, tapi mudah-mudahan si kayu bakarnya dapat dan posisinya kering, jadi kita bisa liwet-liwet. Oke teman-teman, pantengin terus perjalanan saya bersama kameramen Yu. Tujuan yang udah direncanain teman-teman, ini akses jalan menuju ke Dewi Lipa teman-teman. Kameramen mungkin bisa dibantu ditolong diperlihatkan. Nah beginilah keadaannya teman-teman. Kalau misalkan musim hujan ya kayak begini, jeblok kalau kata bahasa Sundanya. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 pengelola khususnya untuk pemerintah desa Cijeler bisa menganggarkan sebagian dananya untuk pengerasan jalan, ataupun kalau enggak dari anggaran desa, pemerintah daerah istilahnya bisa mendukung juga teman-teman buat pembangunan akses ke Dewi Lipa. Apalagi kan teman-teman, untuk Kabupaten Sumedang sendiri itu Kabupaten Sumedang mengusung sebagai Kabupaten Pariwisata. Dengan kata lain, kalau begitu segala sarana prasarana menuju akses ke tempat destinasi bisa disupport teman-teman. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya dan kita mengusahakannya. Ya bantu juga doa teman-teman, semoga perkembangan Dewi Lipa terus berkembang ya, istilahnya enggak statis gitu, tapi lebih condong ke dinamis. Dewi Lipa mengusung konsep bumi perkemahan dan agrowisata. Nah, jika di generalin teman-teman secara umumnya gitu, antara agrowisata dan bumi perkemahan itu ujung-ujungnya bersentral pada konsep destinasi ekowisata ya, yang dimana ekowisata itu memanfaatkan lah keadaan lingkungan buat salah satu objek wisata, dan bisa hasilnya dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk agrowisata sendiri teman-teman, ini adalah salah satu tanaman kacang ya, kameramen. Suuk. Oh, suuk. Aduh, maaf teman-teman, lupa harus digembirkan. Nah, si suuk ini teman-teman, kalau misalkan di musim kemarau, istilahnya nggak bisa dipanen, karena memang begitu teman-teman. Kalau misalkan di musim kemarau, akses untuk air sendiri sulit. Tapi harus teman-teman ketahui juga nih, bahwa alhamdulillahnya sekarang untuk fasilitas air Dewi Lipa udah ada gitu, udah ada. Khususnya emang fokusnya untuk para kelompok tani. Tapi di samping itu ya sembari lah, istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Untuk destinasi juga mungkin ada air, untuk para petani juga bisa mengairi tanah-tanah yang tadinya bisa disebut sebagai lahan musiman. Nah, ketika ada air juga teman-teman, para petani istilahnya nggak hanya ngegarap di musim penghujan, tapi juga bisa menggarap pas di musim kemarau. Oke teman-teman, cukup sekian, kita lanjut telusuri jalan ini. Ini akses juga teman-teman, untuk teman-teman bisa ketemu nanti di fasilitas air bersih teman-teman. Oke teman-teman yang sering bertanya gimana sih sekarang ada air di Dewi Lipa, pastinya sekarang ada teman-teman. Ikuti terus teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah salah satu tempat untuk penyimpanan air ya teman-teman, khususnya buat sumur. Nah tapi teman-teman perlu ketahui juga bahwa ke atas itu belum bisa dirasakan untuk fasilitas air sendiri, karena nggak ada akses seperti paralon. Tapi mudah-mudahan teman-teman untuk kedepannya bisa direalisasikan buat si paralon itu. Bisa diperlihatkan kameranya.
Belesek guys. Nah, ini adalah salah satu penyimpanan genset teman-teman. Kenapa dibuat seperti ini? Karena emang rawan juga teman-teman. Ketika emang di sini nggak dijaga, ya takutnya ada hal-hal yang emang tidak diinginkan gitu, seperti dicuri lah. Makanya dibuat seperti ini. Safety lah, keamanan teman-teman. Teman-teman, ketika ada acara atau apapun, teman-teman nggak usah khawatir. Karena sebenarnya bisa dari sini nih, genset. Acara bisa tetap dimulai. Kenapa nonton tuh John? Jangan John. Langsung gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ya mau masak air buat seduh kopi, dan hujan-hujan gini enaknya ngopi ya sambil masak itu tuh nasi liwet. Posisi kita di Dewi Lipa ya, Dewi Lipa, destinasi wisata Linggapayung. Tempatnya di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja. Sambil tunggu airnya matang ya, kita tuangin dulu kopinya. Kopinya kopi kepala api, kopinya orang Sunda. Wah, nggak susurnya. Oke guys ya, airnya udah matang, kita tinggal tuangin. Kompornya matiin dulu. Dan maaf ya, masak airnya pakai wajan seadanya. Inilah orang Sunda mah. Dan kalau orang Sunda ya, kalau nyeduh kopi jarang dikocek. Aduk. Oh, jarang diaduk. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada kayu bakar lebih abdul pakai kayu bakar sih. Tapi ya karena emang hujan juga jadi susah juga. Ini dah Teteh Diar sama Teh Nira. Gimana di perjalanan? Teh Diar jemplok, banyak letak ya. Aduh, teman-teman, kayaknya udah matang nih. Oke teman-teman, lanjut aja kita goreng ikan. Ini lupa katanya Diar ini namanya teman-teman, salah satu wajang Dewi Lipa. Ini kebetulan dia juga aktif di Karang Taruna.
Nah untuk goreng-goreng mungkin Jagoan. biar bisa bantu ya. Ya. Oke. Mulai. Guys. Nah, pada intinya ngalewet itu dilihat dari prosesnya. Bagaimana kan kita dengan teman-teman bisa istilahnya memaksimalkan dari bahan mentah sampai bisa dimakan. Nah dari situ kita bisa melihat juga bagaimana sih gotong royongnya. Jadi bukan hanya sekedar makan nih, tapi bagaimana juga kita bisa melihat gotong royong. Nah teman-teman, biarin aja biar masak. Kita ke atas dulu nih, kita perkenalin buat teman-teman yang kemungkinan belum tahu juga sih di mana sumber airnya itu. Teman, di Dewi Lipa ini sebenarnya ada dua sumber mata air. Yang pertama itu yang pertama dibikin di sini nih, teman-teman. Ayo. Nah, ini adalah salah satu sumur yang pertama kali dibikin teman-teman. Cuma karena emang ada kendala entah itu secara geologi atau apa ya, jadi keluarnya itu kecil teman-teman. Nah kebetulan dialihin lagi di salah satu sumur berikutnya. Ada juga nih plan B nya gitu. Setelah plan A nya di sini nih, karena emang kurang bagus juga, akhirnya dialihin ke yang selanjutnya yaitu plan B. Tapi ini juga bagus teman-teman, bisa juga dikonsumsi. Sebelumnya saya pernah juga, kalau nggak salah di video yang pengenalan saung, kalau nggak salah ya, pernah minum juga air di sini. Kayak ini teman-teman, kayak air mineral, ada manis-manisnya gitu, seperti kameramen manis. Juga ini adalah sumur yang kedua setelah sumur yang pertama tadi. Nah untuk sumur yang kedua ini secara geologi bagus teman-teman. Jadi si keluarnya air itu emang bener-bener ketarik gitu ya, karena mungkin beda kedalaman juga ya, dan gak kalah bagusnya juga sama yang pertama. Dari mulai kejernihan, terus dari kandungan mineralnya juga ada manis-manis gitulah. Dan kebetulan buat yang ini saya belum pernah nyoba minum langsung. Kalau yang pertama itu saya udah pernah minum langsung, seger teman-teman. Nah pokoknya buat teman-teman jangan khawatir deh kalau misalkan main ke Dewi Lipa takut nggak ada air. Tapi dalam tanda kutip nih teman-teman tetap harus laporan dulu. Nyata capek, riding keserobatan. Nah. Cak, lah. Cok, sih. Oh, ayo tadi nanyakeun anjir. Karunya. Nanya ke tukang warung. Oh. Baik, kebisan. Gimana? Tete kita Biar kerendaran. Bisa seberat.
Setelah teman-teman akhirnya liwetnya udah matang dengan berbagai proses ya, mulai dari penghujanan sampai matang juga sekarang. Nah teman-teman, kalau misalkan di Tatar Sunda atau budaya Jawa ini dinamakan liwet, atau sih kalau misalkan di luar Jawa apa namanya, tapi yang pasti kalau misalkan di Jawa ini namanya liwet. Oke, mungkin langsung aja ke makan ya, karena emang Yuk sebelum makan marilah kita berdoa untuk keselamatan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung aja makan. Yuk serbu. Bulan tuh, makan nih. Tarwang di dia. Sebenarnya kapas. akhirnya sampai juga. Tadi katanya potong kompas edan ya, Bang. Sri, gimana Sri? Gimana apa ya? Kalau misalkan main kelinga payung pas hujan-hujan gini nih. Yang pertama harus ingat pakai sepatu. Terus mamela. Sangat Karena Sri. kalian harus bersih. Ih, Mungkin untuk sebelumnya Sri, kalau misalkan main kelinga payung udah pernah belum dalam keadaan jeblok gini atau hujan gini? nggak pernah sih, biasanya nggak jeblok. Oh, berarti momen pertama ketika hujan ya. Iya. Mantap. Nah, tadi kesan-kesannya tuh pas potong kompas gimana? Potong apa? Potong kompas Potong kumis apa? Oh, pas naik ke sini. Kan sebenarnya ada jalur yang biasa tuh. Tapi kan tadi kita potong kompas. rame. Jika itu juga namanya baju petualang tuh. Bolang. Oh, bolang. Nah, adalah keadaan Dewi Lipa pas hujan ya. Mungkin kameramen bisa diperlihatkan. Itu adalah salah satu fenomena sunset ya. Kalau menurut saya sih teman-teman, ketika musim hujan pas lagi sunsetnya gak kepalang bagus. Kalau pas lagi jeleknya gak kepalang juga jelek. Nah, kebetulan sih alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan dengan fenomena Ada semburawan tuh. Lumayan indah. Kalau habis hujan ini biasanya emang gini lumayan bagus lah. Gak ada kabut. aduh, kayaknya saking lamanya gak ngelongok kesini, terus pas lihat sekarang ini lihat kameramen, aduh Waduh. sayang juga ya, kayak udah lapuk gitu ya. Bener-bener karena ini kayaknya kehujanan gitu ya. Terus kepanasan juga sih. Tapi ya untuk kedepannya mudah-mudahan ini bisa diganti juga sih, karena emang niatnya pas itu hanya untuk musim kemarau aja.
Tapi pas musim kemarau selanjutnya pasti lebih tinggi. Tapi ini nih teman-teman, karya anak muda Desa Cijiler. Landmark ini dibuat asli loh teman-teman, Wih. buat tantangan. Dan untuk ngebawanya juga perlu perjuangan teman-teman. Ini tuh bawahnya digotong gitu ya? Digotong, nggak pakai kendaraan apapun. Jadi emang benar-benar memerlukan gotong royong juga teman-teman. Tapi alhamdulillah sih untuk di Desa Cijiler sendiri gotong royong masih bagus dan masih kompak juga. Tuh bisa dilihat cewek-cewek foto-foto bersuap foto tuh. Nah ini adalah salah satu tempat buat bersuap foto juga di Dewi Limba. Dan ini juga hasil dari kerja keras pengelola dan pemuda-pemuda Desa Cijiler.